Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yeremia 9 ayat yang kedua bagian A. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Saudara, kita sudah dipilih Tuhan untuk menerima anugerah terbesar dalam hidup ini, yaitu keselamatan kekal melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan karena pengorbanan Kristus di kayu salib, tidak berarti perjalanan hidup kita akan bebas dari masalah, luput dari ujian dan tantangan, atau jalan hidup kita akan semulus jalan tol. Justru kita akan semakin dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih besar, saudara. Sebab iblis tak akan pernah rela dan tinggal diam karena kita ini menjadi milik Kristus seutuhnya. Jika menyadari akan hal ini, tidak perlu kita menghindar atau lari dari tantangan ini, saudara. Melainkan, kita harus menghadapinya. Bukankah firman Tuhan menegaskan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya percaya, tidak seorang pun yang mau dihadapkan pada tantangan dan ujian. Tetapi, sebagai orang percaya, kita harus menghadapinya. Karena hal itu adalah panggilan dan proses menuju kedewasaan iman kita. Karena itu, milikilah respon hati yang benar dalam menghadapi setiap tantangan yang ada, saudara. Seandainya Daud lari dari hadapan Goliat, raksasa dari Gad itu, ia tak akan pernah menjadi salah satu tokoh besar yang tercatat di dalam Alkitab. Saat berhadapan dengan raksasa Filistin itu, Daud tidak lari ketakutan, melainkan dengan penuh keberanian berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Di dalam kasus yang berbeda, yaitu dalam ayat nats di atas, Yeremia, orang yang diutus Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada umat Israel, hampir-hampir tidak tahan menghadapi tantangan yang ada, karena ia harus tinggal di antara orang-orang yang hidup dalam pemberontakan. Ia ingin sekali pergi menjauh dari mereka, alias berhenti mengerjakan panggilan Tuhan ini. Saudara, karena tidak tahan dengan beratnya tantangan, tidak sedikit orang Kristen yang kehilangan semangat di dalam melayani Tuhan, dan bahkan mereka berniat untuk undur diri. Setiap orang pasti merindukan hari esok yang lebih cerah, suatu keadaan yang semakin hari semakin bertambah baik, bukan sebaliknya, mengalami kemerosotan atau kemunduran. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin kaki melangkah semakin berat tantangan yang harus dihadapi. Bagi mereka yang tak mempunyai iman yang kuat, keadaan atau situasi berat yang ada semakin mempengaruhi hati dan pikiran mereka, sehingga tidak sedikit dari mereka yang tergoncang dan menjadi tawar hati. Ada tertulis, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Saudaraku, di dalam situasi yang demikian, perlu sekali kita semakin membangkitkan iman dan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Inilah kunci untuk dapat bertahan di tengah tantangan, yaitu memiliki iman yang kokoh, mempercayai setiap perkataan dan firman Tuhan, dan hidup di dalam firman itu, saudara.
Tanpa iman, tidak seorang pun dapat bertahan hidup dengan benar. Sebab selama di dunia ini kita tak akan bisa menghindarkan diri dari berbagai pencobaan, tekanan, himpitan, masalah, sakit penyakit, dan sebagainya. Orang yang tidak benar adalah yang tidak hidup oleh iman, karena ia telah mengundurkan diri dari kasih karunia Tuhan dan hidup menurut kehendaknya sendiri, sehingga dengan akal dan kekuatan sendiri berusaha untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapinya. Iman bukanlah tindakan sembrono, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meski berada di tengah tantangan yang berat sekalipun, orang yang memiliki iman tidak akan pernah menyerah kepada tantangan atau keadaan yang ada, apalagi sampai putus pengharapan, sebab ia berkeyakinan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Mari saudara, kita teguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga kita tetap mampu dan kuat menghadapi tantangan apapun di dalam hidup ini. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kuat dan kokoh berdiri di atas dasar yang tak tergoncangkan, yaitu firman Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi yang bertahan dan menang menghadapi tantangan. Mampukan dan tuntun kami ya Roh Kudus untuk hidup di jalan Tuhan dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Tuhan tolong berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi. Berdoa untuk program vaksinasi nasional. Tuhan tolong, Tuhan berikan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.